besar. Si CK ini sangat aktif juga ketika kerusuhan di Ambon dan di Poso. Nah yang lucu, saya ini kutu di seberang samudra, diburu seperti memburu teroris. Lucu ya, sementara terorisnya tidak diburu selayaknya teroris. Ada apa dengan RI? Bandar di balik petinggi RI Bandar, MIT Poso. Mengapa saya bilang petinggi RI? Sudah jelas, lah gurunya dipanggil sini semua, suruh masuk, suruh ngajarin kok, ya kan? Dari yang Taliban kita tahu kan, JK itu ngundang mereka semua, malah diundang. Mereka jadi di blacklist, nggak boleh pergi ke Amerika, malah diundang ke Indonesia sekalian. Ya kan, loh itu kan demi strategi lah. Iya, kamu bilang demi strategi, saya juga demi strategi, sama-sama demi strategi kan semua kan. Tapi yang jelas kalau orang begitu ya jangan diajak berteman, ya kan. Nah, kan aneh kan, sama si JK diundang, Zakir Naik diundang, udah jelas Zakir Naik itu dalang teroris, sudah jelas. Diundang juga, ada apa si JK ini, ya kan. Dia sendiri pun kita tahu sama-sama dulu ya, dia pun aktif membakar gereja dan merusak gereja di Makassar. Si JK ini sangat aktif juga ketika kerusuhan di Ambon dan di Poso. Dan kalau Anda pikir, itu kan Poso hanya kecil saja, mengapa bisa lolos terus ini? Karena ada backingannya, ya. Geraknya TNI pun dibatasi, geraknya Densus 88 pun dibatasi, karena ada informan-informan. Mereka ini dilindungi. Siapa yang melindungi? Ya petinggi RI. Nggak mungkin kalau nggak petinggi RI bisa ngelindungin, itu kota kecil, ya kan? Nah yang lucu, saya ini kutu di seberang samudra, diburu seperti memburu teroris. Lucu ya, sementara terorisnya tidak diburu selayaknya teroris. Ada apa dengan RI? Ya, kenapa? Karena saya menyuarakan apa yang tabu dibicarakan di Indonesia. Dan saya membongkar semua kebusukan-kebusukan para khilafah ini. Rahasia-rahasia mereka. Makanya mereka buru saya setengah seedan-edannya pokoknya. Mereka memburu saya dengan gila pokoknya. Utuh di seberang samudra dengan sejuta toa, ya. Sebentar, ini saya ada dapat info bagus ya. Bentar ya, mana tadi? Pak Paul seksi kayak porselin soalnya. Loh, kok saya seksi? Jangan dong. Wah, ini bahaya nih kalau ngomongin saya seksi nih. Bahaya. Makanya dikejar-kejar. Nggak bener ini, bahaya ini. Bentar ya, saya mau tunjukkan. Ya, saya share screen dulu. Nah, coba lihat ini. Ini adalah majalah Katolik terbesar di Prancis. Ya, ini adalah majalah Katolik terbesar di Prancis. Pemirsanya sekitar 150 juta pembacanya. Ya, ini harusnya kan dalam bahasa Prancis, ya kan? Ini harusnya dalam bahasa Prancis itu. Ya, tulisannya itu. Saya nggak bisa bahasa Prancis. Artinya adalah YouTuber suspected of blasphemy, ya, menjadi tersangka dari penistaan, sebuah kriminalisasi, ya, for which he faces 5 years in prison under the law of his country, ya, diancam 5 tahun penjara di bawah hukum negaranya. Ini Aletheia ya, ini majalah Aletheia France, ini majalah Katolik terbesar. Ini pembacanya lebih besar dari Charlie Hebdo, ya. Ini pembacanya lebih besar dari Charlie Hebdo. Nah ini Charlie Hebdo lagi kita hubungin sekalian, biar geger sekalian nih Charlie Hebdo ya. Nah, mudah-mudahan Charlie Hebdo tertarik dengan ini, nanti bikin karikatur yang bagus nanti sekalian. Lihat ini ya. Ini aja ya. Saya lihat dalam bahasa. Anda ini ya, cari ini ya, Aletheia FR ya. Lihat ini. And no matter what, let us stand firm in faith in Christ. The Holy Spirit is our defender. Let's not forget that. Courage, my brother. Trust and keren-keren ya. Bagus ya. Terus ini tadi dari Nadi, ini dari Young Mark Scott.
really outrageous 5 years in prison for talking about Jesus really. Ya, ini maksud tentang Muhammad ya, a shame in this country. Lihat. Well, they are Muslim without comment. Ada-ada aja ya. Terus ini, I find it outrageous that our leaders are not doing anything to make it change. Europe's different, powerful, could quite unite to expose this kind of thing, but they don't lift a finger, just like the slavery that always take place in some countries. Jelas. Ya. Terus ini siapa ini ada yang jawabnya malah the church is its leader and faithful bear this scandal all over the world in various aspects in the spiritual struggle despite the awful appearance that absolutely resist the breath of the Holy Spirit in all of us, courage in confidence in God, Father, Son, Holy Spirit. Amin. Ya, luar biasa ya. Kita lihat, although the scandal is not easy and logical to bear, and ini nggak logik ya, have a lamented life still because we are Christian, and this scandal has existed since the first period of Christianity evangelization with strong faith and absolute confidence in the plan of God, like the life of Christ. There is still some Christian life in certain time in certain countries never stop. Oh ya pasti nggak akan berhenti saya pokoknya. May the Holy Spirit help him and give him assistance from where we do not know the sower knows his seed. Ini orang ini ya, ini semua ini orang Perancis semua yang komentarin ya. Don't lend them the flag. Nggak tahu saya maksudnya apa. Ya, the Indonesian priest quoted in the article is a real carpet. Yang Romo Beni itu loh yang komentar itu kan. Oh, dia bilang, hey, bullshit ini orang satu ini pokoknya. Dicaci maki orang Perancis Romo Beni itu. In the land of retarded. Leave the Christian alone. Ayo dong, please help the minority. Ini tadi ada Frank Concerto, saya nggak tahu siapa ini. They need your help in support to speak out of the tolerance. God with him. Wah, ini ada Inato Ecak juga, ada Kamili, siapa ini? Wah, luar biasa ya. Muslim can say and do whatever they want in Indonesia. Woe to whom dares to say something against Islam. Sudah tahu lah. Ya, wah ngeri ya. Dan selanjutnya ya, bagus-bagus ya. Terrible. Let's pray for him. Ya, ini wah mana tadi ya? Masuk sana ya tadi ngeri ya. Luar biasa. Ya, jadi ini kemarin itu AED, sekarang dari Aletheia ya, dari Prancis. Nah, saudara, memang saat-saat ini teman-teman dari Jerman, media-media juga sudah mulai. Ya, tadinya mereka menolak karena Jerman tidak tertarik dengan masalah agama, tetapi begitu Deutsche Welle naikkan, ya dibaca Deutsche Welle, wah ini kan media yang ternama di Jerman kan, wah mereka langsung semua oke, kita support Pastor Paul. Nah, hari Kamis kita ada ini ya, ada interview. Nah, kita akan bawa terus dari dunia internasional. Kita suarakan terus bahwa mereka ini sangat dekat sekarang dengan Khalifah. Ya, saya di Deutsche Welle itu saya cerita tentang Khalifah ya, bagaimana pemerintah mensupport untuk mendirikan Khalifah dengan mengabaikan Pancasila. Wih, ngeri sekali Anda sekali ya. Kita tiap hari kita akan membiayai pembuatan buku tentang Pancasila, satu buku formalnya yang terus secara formal, official. Yang kedua, buku yang secara milenial untuk generasi ya anak-anak milenial, dan yang ketiga untuk buku komiknya. Ya, kita buku komiknya. Jadi kita akan membuat 3 macam buku dari materi yang sama ya. Supaya dan buku itu akan kita bagikan dengan cuma-cuma. Dan dananya kan besar. Jadi saudara yang terlibat, ayo persiapkan dirimu, persiapkan dompetmu ya untuk minggu depan. Nanti kita akan mulai kerja dan kita akan memberkati Indonesia dengan buku Pancasila ini. Ya, luar biasa. Tuhan Yesus pasti baik. diboykot Pak Paul. Oh, nggak takut. Nah, emang gue pikirin diboykot. Jadi kan? maksudku itu kita mesti pakai strategi juga Pak Paul. Enggak lah, gampang itulah. Nggak mungkin, nggak bisa diboykot. Nah, sudah kita pikirkan caranya. Nggak bisa diboykot. Buku saya saja Khilafah Terakhir ini kok jalan kok, bestseller ya, 20.000 pieces. 20.000 lebih itu ya saya cetak
Ya, sekarang masih PDF-nya sekarang udah nggak tahu nyebar kemana-mana itu. udah PDF-nya saja saya ingat itu udah lebih dari 1.000 email tuh saya udah kirim tuh PDF-nya itu dan mereka pasti sebar kemana-mana lagi PDF-nya khilafah terakhir itu ya.